kasih Dokter Lani, penjelasannya sudah lengkap sekali. Kita sekarang langsung ke tanya jawab ya Dok, karena sudah banyak yang bertanya. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Bunda Niati di Blora. Dok, jadi anak yang kelebihan minum susu itu bisa juga menyebabkan obesitas ya? Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui kalau anak kita itu kelebihan atau kekurangan gula gitu Dok? Ada dampaknya nggak kalau anak itu kekurangan gula? Silakan Dokter Lani. Ya, jadi Bu, kalau penggunaan susu itu memang kita harus hitung, Bu. Kan kalau kemarin saya sudah ajarkan ya, kalau misalnya anaknya 0 sampai 6 bulan ya 100% masih dalam bentuk cair ya, mau ASI atau formula. 6 sampai 8 bulan proporsi makanannya adalah 30% MPASI, 70% dari cair baik ASI atau formula. Dari kalau usia 9, 12, 50, 50 di atas 1 tahun 30% untuk cair. Nah, permasalahannya kalau di atas 1 tahun tuh ibu-ibu masih menganggap susu itu merupakan komponen yang paling utama. Padahal kalau di atas 1 tahun itu susu itu sebagai beverages ya, beverages itu minuman ya. Jadi yang utama adalah makan padat, sehingga maka harus dihitung. Nah, kadang-kadang karena orang tua masih menganggap, kayak tadi contoh kasus saya kan, nggak mau makan diganti susu. Susunya dulu karena belum ada peraturannya diganti yang kalori tinggi. Akhirnya mengakibatkan obesitas ya. Nah, pada kondisi memang apakah gula itu nggak penting, Dok? Penting. Gula itu adalah salah sumber energi. Otak kita menggunakan gula. Kalau kekurangan atau hipoglikemia, nggak usah sampai kekurangan yang paling berat deh. Kalau Anda misalnya lagi puasa, lemes kan? Kita lagi puasa kan? Nah, karena kadar gula darah lagi turun. Nah, pada anak yang sedang berkembang, nggak boleh gula darah juga turun, karena resikonya otak kekurangan gula, akibatnya nanti timbul kejang. Jadi semuanya itu harus dalam kontrol. Jadi kontrol itu artinya apa? Gula darah baik, tapi pemantauan pertumbuhan seperti yang sudah kita jelaskan di webinar sebelumnya juga benar. Gitu. Demikian. Lalu kemudian, apa tandanya kalau anak kita kelebihan atau kekurangan gula? Ada dampaknya kalau anak kekurangan gula tadi selain lemas ya Dok ya? Kalau kalau kekurangan gula artinya kan kekurangan kalori ya. Kalau kekurangan kalori kan tadi kan karbohidrat dibuat menjadi gula. Kalau karbohidratnya kurang, berarti energinya kurang. Berarti apa? Berarti nanti berat badannya juga tidak akan naik dengan baik, ya kan? Maka dari itu semuanya harus dihitung dengan benar, Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya kita coba untuk undang live ya, bergabung dengan kita juga untuk ngobrol dengan Dr. Lani. Saya sudah unmute Ayah Muhammad yang sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Ayah Muhammad, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat pagi, Dr. Lani. Ayah Muhammad di kota mana? Saya catat dulu. Saya dari kota Batam. Batam. Silakan dengan Dr. Lani ya. Oke, Dr. Lani, saya ada 2 pertanyaan. Apakah orang tua yang memiliki berat badan berlebih dapat menurunkan resiko obesitas kepada anaknya? Dan yang kedua, apakah bagi anak yang memiliki konsumsi gula berlebih, jika melakukan aktivitas secara aktif, dapat terbebas dari kencing manis? Terima kasih, saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih, Ayah Muhammad. Silakan. Yang pertama dulu ya, turunan Dr. Lani. Jadi, Bapak, memang betul pada orang tua yang obesitas, ada penelitiannya tuh. Salah satu orang tua obesitas sekitar 5-10, saya lupa exactly-nya ya Pak, tapi memang sekitar 5% sampai 10% anak akan beresiko obesitas. Kalau dua-duanya semakin tinggilah resiko itu. Itu sudah ada penelitiannya. Yang kedua adalah tadi pertanyaannya, apakah konsumsi gula berlebih? Gimana tadi? Kalau aktivitasnya aktif, bagaimana? Bisa terbebas dari kencing manis? Gini, Bapak. Jadi kalau misalnya anak itu obesitas, diabetes mellitus itu adalah salah satu dampak dari obesitas. Diabetes mellitus tipe 2. Kita mesti bedakan dulu. Satu, ada 2 tipe. Diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit akibat kekurangan insulin. Ini biasanya diturunkan. Yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Inilah yang selalu terjadi akibat dari obesitas. Ya. Nah, bagaimana caranya? Apakah aktivitas bisa menurunkan, mencegah terjadinya diabetes mellitus? Prinsipnya tadi adalah kita kontrol gula darah. Bagaimana? Berarti berat badan tidak boleh obesitas. Sehingga dia tidak terjadi komplikasi, di mana salah satunya tadi DM. Nah, bagaimana mencegah obesitas? Satu adalah tadi kan, dietnya harus benar, artinya asupan makanannya tidak boleh melebihi dari kebutuhan dia. Kalau dia konsumsi kalorinya lebih, ibarat Bapak nabung lah. Bapak nabung 5 juta sebulan, pengeluaran cuma 1 juta, lama-lama rekening Bapak gendut, ya kan? Nah,
Kemudian sama aktivitas itu ada salah satu pengeluaran. Kalau misalnya pengeluarannya sedikit, ya asupan kalori yang di dalam tubuh pasti akan masih tersimpan banyak. Jadi prinsipnya semuanya itu tidak hanya aktivitas saja, Bapak. Jadi harus dietnya dihitung, kemudian di komposisinya, ya, kemudian aktivitasnya, baru kita bisa mencegah terjadinya diabetes mellitus. Demikian, Pak Indri. Baik, terima kasih banyak Ayah Muhammad yang sudah bergabung dengan kita juga. Jadi penerapan family therapy tadi juga diperlukan sepertinya ya, Dokter Lani, kalau sudah satu keluarga misalnya memiliki resiko obesitas. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bunda Siti Nurjanah di Karawang. Dok, saat ini kan pola makan ekstrim itu banyak dikenal oleh para moms yang diterapkan untuk menjaga tubuh supaya tetap sehat ya. Seperti misalnya clean eating lah, vegetarian gitu, raw food, dan juga gluten free. Nah, seperti apa sebenarnya pola makan tersebut nih, Dok? Terus kemudian kalau anak mengalami obesitas, boleh nggak menerapkan diet dini pada anak-anak? Silakan. Nih, jadi buat ibu, memang sekarang banyak sekali tipe-tipe diet ya. Ada tipe diet golongan darah lah, saya sampai pusing kadang-kadang kalau pasien konsul tuh ya. Banyak banget. Iya, jadi masing-masing itu kita harus lihat. Yang benar itu sebenarnya diet seimbang, Bu. Diet seimbang itu ada komposisi protein, ada karbohidrat, ada lemak. Yang masalahnya yang kita konsumsi adalah proporsinya berubah. Misalnya fast food anak-anak yang itu lemaknya 40%, ya nggak bisa, lama-lama dia akan jadi kolesterol tinggi, dislipidemia. Nah, kalau untuk diet vegetarian itu sudah ada juga penelitiannya, bahkan kemarin juga saya bicara tentang vegetarian ya. Vegetarian itu resikonya apa? Defisiensi dari vitamin B12 ya. Jadi itu adalah resikonya anemia megaloblastik. Belum lagi kalau misalnya susu-susu yang misalnya yang plant based ya. Kalau konsumsi yang lama itu bisa resiko terjadi apa? Suatu kwashiorkor karena proteinnya kurang. Kedua, proteinnya kan nabati. Nabati itu kemarin kita sudah bahas. Dia asam amino esensialnya tidak lengkap sehingga dia beresiko menjadi stunting atau kenaikan tinggi badannya tidak sesuai. Di mana kalau asam amino esensial yang paling baik itu ada di protein hewani. Nah, itu jadi diet-diet itu harus dilihat dulu. Kemarin juga ada diet apa sih yang pokoknya aneh-aneh yang saya lihat kadang-kadang nggak masuk akal, diet diet ketogenik. Diet ketogenik itu Bapak Ibu ya, tolong dipahami itu hanya untuk dua kondisinya. Satu untuk pasien dengan kejang intractable karena keton itu adalah salah satu sumber energi untuk otak selain glukosa. Jadi kalau glukosa tidak bisa, dia hanya bisa pakai keton. Nah, kedua adalah dia untuk kelainan metabolisme bawaan, misalnya piruvat dehidrogenase maksudnya prevalensinya jarang. Jadi diet ketogenik itu nggak bisa dipakai sembarangan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi lemak dalam jumlah banyak, maka resikonya apa? Jantung koroner satu. Kedua adalah lemak yang dikonsumsi itu tidak langsung dipakai jadi energi, dia diubah dulu jadi keton. Keton itu di hati diubahnya, jadi memperberat hati. Jadi SGOT-SGPT-nya naik. Ketiga, kemudian kadang kan kalau nggak lemak tinggi, proteinnya dikasih yang banyak. Protein nanti ubah menjadi urat, asam urat naik. Jadi semuanya itu memang Tuhan sudah kasih dalam seimbang ya. Jadi saya minta tolong kalau ada kadang-kadang memang susah ya kalau misalnya lagi booming ini gitu ya, booming itu, apalagi kalau yang endorse-nya artis gitu ya. Nah, itu jadi tolong kalau memang belum mengerti, lebih baik ditanyakan ke dokter gitu ya. Baik. Konsultasi dulu ya. Lalu kalau anak sudah menderita obesitas berarti boleh diet secara dini ya dilakukan ya, Dok ya? Untuk intervensinya ya. Jadi gini, kalau pada anak obesitas sampai usia di bawah 2 tahun biasanya kita hanya pengaturan makan. Karena kan tadi saya katakan obesitas itu dia anak itu lagi sedang fase yang tidak tergantikan dan tumbuh kembang ya. Kalau ada anak obesitas sampai di bawah 2 tahun maka kita lakukan pengaturan aturan makan, kemudian aktivitasnya tadi tummy time ya, kecuali kalau obesitasnya disebabkan kelainan genetik atau penyakit langka ya. Saya punya pasiennya tuh misalnya dia 7 tahun 14 kilo ya, kita harus cari ini bukan normal, pasti ada sesuatu yang lain. Tetapi kalau misalnya karena umumnya tuh misalnya pemberian ASI yang tidak terjadwal, jadi nangis dikit tete,
nangis dikit susu, padahal belum tentu dia lapar, kadang-kadang pipis gitu ya. Nah, itu dibuat aturan makan tadi yang saya jelaskan, food rules-nya harus jalan. Nah, kalau di atas 2 tahun, karena kita tahu bahwa obesitas sebelum di bawah ini akan menetap. Jadi dengan segala macam komplikasinya. Jadi sudah mulai dari usia 2 tahun, tetapi tadi targetnya tidak bisa seperti dewasa. Jadi waktu itu saya pernah dapat pasien datang ke saya obesitas, mohon maaf nih dengan dokter gizi dewasa ya, gitu ya. Cuman dikasih 3 sendok makan nasinya. Ya nggak bisa dong. Anak itu kan sedang tumbuh kembang. Nanti ya bagaimana memenuhi kebutuhan yang lainnya. Demikian. Jadi harus diatur semuanya, Pak. Bisa, tetapi kita harus atur dan melihat itulah bedanya nutrisi anak dengan dewasa. Oke, baik. Jadi gizi seimbang itu juga di garis bawah ya, Dok. Ya. Berikutnya ada Bunda Happy yang sudah bergabung dengan kita secara live. Selamat siang, Bunda Happy. Apa kabar? Sedang dari kota mana ini? Indri. Ya. Di kota mana? Terima kasih. Bunda Happy? Ya, Dok, saya ada 2 pertanyaan, tapi mohon dikoreksi sekiranya saya salah. Tadi kan tidak terlalu dianjurkan fruktosa. Ya. Dan kalau saya tidak salah dengar, tadi fruktosa itu termasuk kandungannya banyak di buah-buahan. Tadi penjelasannya, mudah-mudahan saya nggak salah dengar. Ya, sekiranya berarti apakah kalau begitu untuk konsumsi buah-buahan pada anak sendiri memang harus dibatasi atau mereka boleh mengkonsumsi seininya mereka gitu, karena kan anak-anak saya termasuk anak-anak yang suka mengkonsumsi buah-buahan. Nah, terus yang kedua, karena saya sendiri kan berasal dari keluarga dengan keturunan diabetes, sehingga menggunakan gula-gula pengganti. Kalau saya nggak salah tadi perhitungan 4 sendok takaran 4 sendok tehnya itu kayaknya untuk refined sugar ya, Dok ya. Kalau misalnya dengan anak-anak, karena kami menggunakan gula pengganti kayak agave, stevia, ataupun gula-gula pengganti yang lain, apakah itu juga memungkinkan untuk diberikan kepada anak-anak? Terima kasih, Dok. Baik. Silakan Dr. Rani, pertanyaan pertama dulu ya. Konsumsi buah harus dibatasi? Satu, Bu, konsumsi buah tidak dibatasin karena kan fruktosa itu ada gula yang naturally di dalam buah. Tapi kan kita lihat tadi, untuk added sugar, dia memang termasuk added sugar, tapi kan dibatasi di bawah 5%. Artinya kalau Anda makannya langsung dari buah, kan makan buah itu biasanya nggak langsung gelek kayak makan jus kan? Minum jus. Nah, makanya minum jus itu juga harus dibatasi volumenya. Kalau makan buahnya buah langsung, buah potong, it's okay. Yang kita concern adalah kalau Anda sering sekali membuat jus buah. Jadi misalnya anak jus buah 1 tahun diberikan sampai 300 sampai 400 cc, itu tidak boleh karena sudah ada aturannya. Pada usia 1 sampai 6 tahun itu hanya maksimal 120 sampai 180 cc per hari. Kalau usia 7 sampai 18 tahun itu hanya 8 to 12 oz, jadi 240 sampai 360 cc per hari. Itu yang menjadi concern. Sama satunya lagi adalah konsentrat jus buah. Kan ada ya yang saya konsentrat tuh yang benar-benar yang pekatnya itu, Ibu. Jadi kalau anak Anda mengkonsumsi dari buah secara langsung, it's okay karena totalnya kalau dilihat itu nggak banyak, totalnya nggak akan sampai 5 gram di bawah 5% kalori. 5% kalori loh, Bu, ya, bukannya dalam buahnya, bukan 5% dalam buah, 5% dari energi total, ya. Oke, saya rasa jelas kalau yang masalah itu ya, Bu. Nah, kedua apa tadi ya? Lupa. Gula pengganti? Gula pengganti. Nggak diberikan pada anak. Prinsipnya gula pengganti perhitungannya juga sama, Bu. Mau pakai gula apapun, tetapi total makanya yang digunakan adalah jumlah total harian. Mau Anda mau pakai gula pengganti dan apa? Saya belum baca banyak mengenai dampak gula pengganti pada anak ya, Bu ya. Tapi prinsipnya gula itu total hariannya yang kita mesti perhatikan. Mau Anda mau pakai gula apa? Tapi nanti saya harus baca lagi mengenai agave apa. Maksud saya kalau memang tidak memang sama fungsinya sebagai sweetener, kan diabetes mellitus itu dampaknya karena akibat kelebihan. Kalau Anda pakai sweeteners juga tapi jumlahnya berlebihan, kan tetap sama toh, nggak ada bedanya. Itu loh yang harus kita nanti mesti dalami lagi gitu loh. Jadi kalaupun mau pakai gula biasa tidak masalah, itu memang refined atau table sugar ya, Bu, table sugar atau gula yang lain. Jadi bisa saja dengan mau pakai gula aren, gula tadi kan ada gambarnya saya taruh ya. Jadi gula itu nggak hanya masalah gula pasir yang table sugar, jadi bisa pakai gula aren, gula ini, gula itu, dan ukurannya tetap sekian sendok teh, berapa gram, kan ada sekian gram ukuran rumah tangganya adalah misalnya 2 sampai 4 tahun,
sendok teh per hari. Gitu. Baik, itu dari situ. Baik, Bunda Happy tadi belum dijawab, dari kota mana ya? Boleh di-unmute? Boleh di-unmute? Ini sudah saya klik. Dari Jakarta, Mbak Indri. Dari Jakarta. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sudah bergabung ya. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih. Berikutnya ada dari Bunda Ananda di Batam. Apakah anak dengan kebiasaan picky eater dan lebih suka makan manis itu bisa diberikan pengganti pemanis seperti daun stevia, Dok? Oh, silakan. Pengganti pemanis. Kalau saya gini ya, kalau stevia itu saya nggak pernah, maksudnya saya belum punya pengalaman dan saya belum baca tentang komposisi stevia. Jadi saya rasa saya nggak bisa banyak bicara, tapi konsepnya yang saya ajarin konsepnya di sini. Konsepnya adalah lebih baik Anda menggunakan produk yang memang sudah sering dikonsumsi dibandingkan produk baru yang kita tidak tahu keamanan dan dampak keamanan, artinya jangka pendek maupun jangka panjangnya. Tetapi prinsip sama. Artinya total gula tambahan mau dalam bentuk sweetener maupun dalam bentuk apapun itu adalah tadi di bawah 5% dari total energi. Baik. Hati-hati nanti kita mesti baca lagi tuh pengguna. Jadi maksud saya jangan saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak ini gampang sekali dengan iklan ya. Memang iklannya sangat bombastis. Jadi misalnya pakai ini, bisa ini. Itu biasanya kami telaah dulu tuh Bapak Ibu di Badan POM juga, misalnya kalau ketika kita rapat ya, misalnya susu dengan ini. Nah, nanti kami diundang tuh kami melakukan telaah kritis. Benar tidak? Betul tidak fungsinya. Nah, itu salah satu yang rapat-rapat di Badan POM misalnya dengan Prof. Damayanti, dengan dokter yang lainnya. Nah, kita biasanya rapat untuk benar tidak klaim tersebut. Itu. Jadi ada cross check ulang ya. Berikutnya dari Bunda Surya Fajrianti di Depok. Dok, anak saya tuh usianya 26 bulan. BB-nya baru 10 sampai 11 kilo. Nah, makan mau, susu mau. Nah, sekarang minum Pediasure, tapi BB-nya tetap nggak naik-naik. Nah, kira-kira harus seperti apa ya, Dok? Silakan. Gini Bu, jadi kalau seperti itu saya mesti plot, benar nggak berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan, tinggi badan. Nah kalau memang sudah baik, maka kita lihat nanti mana komposisinya. Kan tadi sudah bilang, seharusnya yang kita ajarkan 70% dari padat, susu kan beverages kalau dia 1 tahun. Kalau memang dia kategorinya adalah small eater, boleh kita pakai ONS, mau pakai Pedia Complete kayak, mau pakai yang lain, produk-produk yang lain, nggak masalah. Saya tidak terpaku dengan itu, tetapi yang saya lihat kandungannya juga kan ya, mana ya tadi kan salah satu ya kita buat kalau dilihat dari kandungan gula mana yang kita pilih. Nah prinsipnya itu, kalau memang ternyata anak ibu gizi baik, ya berarti mindset ibunya yang harus dibenerin. Kadang-kadang yang dibandingkan pembandingnya yang salah, pembandingnya yang obesitas. Nah, jadi coba ibu bisa ini memplot di Primaku kan bisa tuh di Primaku. Nah, dilihat tuh kalau di antara BB per TB-nya di antara -2 sampai +2, ya artinya ibu sudah aman anaknya, tinggal dipantau saja. Demikian ya Bu. Nanti kalau memang ada di bawah itu, di bawah -2 atau di atas itu, baru ibu cari dokter anak konsultan nutrisi. Baik, jadi penting untuk memantau pertumbuhan si kecil ya. Berikutnya ada Bunda Sri Noviana yang sudah kami undang untuk langsung bergabung secara live. Boleh langsung diklik saja audionya untuk dinyalakan. Selamat siang Bunda Sri, apa kabar? Ada di kota mana? Alhamdulillah baik, dari kota Bandung, Mbak. Bandung, silakan. Dokter mau nanya, ya, karena saya kan di Mesa kan lagi udah mulai MPASI, udah 6 bulan. Ya. Boleh nggak sih di MPASI-nya itu dicampur madu atau kurma gitu dok? Yang kedua kan kakeknya kan mengalami diabetes mellitus yang ke-1 itu dok. Bisa menurun nggak ya dok ke cucunya yang perempuan? Makasih ya dok. Baik, terima kasih banyak Bunda Sri. Silakan yang pertama dulu. Boleh dicampur madu atau kurma? Jadi kalau di bawah 1 tahun sudah ada aturan dunia Bu, tidak boleh memberikan madu di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena resiko terinfeksi Clostridium botulinum. Ya, kalau kurma, kalau saya rasa kalau cuma untuk manis kan di dalam ibu, kalau ibu rasa bubur susu atau itu kan sudah manis ya Bu, nggak perlu lagi ditambahkan kalau menurut saya. Ya, kalau hanya sebagai untuk mencari rasa manisnya. Tapi yang kalau madu itu sudah ada regulasinya, tidak boleh menambahkan di bawah. Makanya ibu lihat di bawah 1 tahun susu formula nggak ada rasanya kan, semua plain. Kalau di atas 1 tahun baru ada beraneka vanilla lah, strawberry lah atau apa segala macam ya. Nah, betul. Jadi terus yang kedua
Tadi kakek prinsipnya tadi sama pertanyaan dari Ibu dari Bekasi. Kalau sudah ada faktor resiko, jadi kalau seorang dokter biasanya kalau memang benar akan nanya di keluarga ada yang sakit apa, ada yang ini. Kalau sudah ada faktor resiko, maka bukan berarti semuanya harus dibahas. Jadi semuanya tuh harus diberikan sesuai dengan yang benar gitu loh, Bu. Jadi nggak boleh berlebihan gitu. Baik, takaran dasar ditetapkan ya. Terima kasih banyak Bunda Sri. Salam sehat selalu untuk keluarga. Berikutnya ada Bunda Asmaul Husna di Kediri. Dok, apakah gula itu bisa menghambat pertumbuhan otak anak? Dan apakah ada juga gangguan pada neurotransmitter anak kalau kelebihan gula? Silakan. Satu, kalau gula, kalau dia hipoglikemia itu yang menyebabkan kejang. Yang bisa nanti kalau misalnya hipoglikemia berulang, maka akan kejang berulang, oksigen tidak masuk ke dalam otak, itu akibatnya neuron otak mati, banyak yang mati. Makanya nanti biasanya terjadi masalah perkembangannya. Nah, kalau dia, tadi apa pertanyaan kedua? Masih ke-mute, Mbak Indri. Ke-mute, Mbak Indrinya ke-mute. Oh iya, maaf. Apakah ada juga gangguan pada neurotransmitter anak? Silakan. Pada yang apa? Kalau yang pada hipoglikemi jelas. Kalau dia hipoglikemi menimbulkan kejang, menimbulkan gangguan neurotransmitter. Kalau pada yang hiperglikemi, pun dia bukan masalah gangguan itu, hiperglikemi terjadinya ketoasidosis. Ketoasidosis juga menyebabkan jadinya gangguan penurunan kesadaran, ya, tapi tidak bentuknya dalam bentuk kejang. Yang lebih berat adalah hipoglikemia kalau kejang. Tapi prinsipnya Tuhan tuh udah kasih kok, Bu, semua harus dalam batas yang seimbang semua. Jadi tidak boleh kekurangan, tidak boleh kelebihan. Nah, kita yang harus ngontrolnya, gitu, Bu. Baik. Berikutnya kita akan coba untuk ajak live Bunda Sarah Mundi. Sudah saya unmute, boleh langsung diklik untuk tombol audionya. Ya, silakan Bunda Sarah. Selamat pagi, menjelang siang. Ya, di kota mana Bunda Sarah? Bogor. Silakan dengan Dokter Rani. Dok, buat ada batasan tidak penambahan gula pada makanan anak yang umur 24 bulan? Takarannya berapa gram ya dalam sehari? Terus yang kedua, apakah obesitas terjadi karena faktor genetik? Dan yang ketiga, apakah benar, Dok, obesitas bisa menyebabkan kanker? Oke, baik. Silakan. Yang pertama dulu. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, pada usia di bawah 2 bulan, itu kalau 2 sampai 4 tahun itu biasanya kan maksimal tadi 4 sendok teh ya. Tadi kan ya sekitar 15 sampai 18 gram per hari. Kalau di bawah 25 tahun sebisa mungkin diminimalkan. Tadi kan ya, kalau gula tambahan ya, tadi kan kata WHO begitu sama MAFSGAN, avoided gula tambahan di bawah 50%, sebisa mungkin, kalau bisa di bawah 5%, artinya kan di bawah, kalau tadi batasannya 2 tahun 4 sendok ya, berarti yang sebaiknya. Nah, nggak usah takut, kadang-kadang gini, ini aplikasinya gini ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu buat nasi tim, kan kadang kan menambahkan gula garam, bukan berarti kita kan nambahin 1 hari 4 sendok ya, maksud saya, ya kan itu kan hanya perasa, Anda paling kalau masak kan cuma berapa sih, kalau ngasih kan cerit gitu ya, hanya untuk itu kan nggak menjadi masalah. Toh juga di bawah 5% total kalori. Anak itu kalau misalnya 20 bulan, misalnya kebutuhan kalorinya sekitar 1.200. Kalau misalnya kita bilang kalorinya 5%, berarti kan 60 kalori ya. Nah, 1 gram itu kan 1 gram karbohidrat kan 4 kalori, berarti 15 gram. 15 gram itu tadi sekitar 4 sendok maksimal sehari. Kalau masak kan cuma cemprit-cemprit begitu, jadi sebenarnya nggak masalah, ya. Tuh. Terus yang kedua tadi, apa tadi? Obesitas itu apakah penyakit genetik? Diturunkan? Jadi obesitas itu ada 2, Bu Tania. Jadi satu ada yang terkait sindrom, ya, ada yang karena environment tuh lingkungan. Jadi kita baginya tuh kalau dokter-dokter anak yang kita ajarkan tuh ada endogenous, ada exogenous. Kalau exogen itu adalah yang karena pengaruh lingkungan. Jadi makannya berlebihan, kalori berlebihan, aktivitas fisik nggak ada. Nah itu. Kalau misalnya endogen yang memang betul dia ada bakat genetik. Tadi yang seperti saya bilang, saya punya 7 bulan 14 kilo, ini kita lagi periksa genetik ke Jerman ya, karena biasanya obesitasnya terkait kelainan lain. Misalnya pada pasien ini yang saya temukan obesitas 7 bulan 14 kilo, dia dengan retinitis pigmentosa, dia nggak bisa ngelihat, buta gitu. Kemudian ada yang dengan
tuli gitu, atau misalnya dia ada polidaktili, tangannya lebih, jarinya tuh harusnya kan kita 5, dia ada 6 gitu ya. Nah itu namanya terkait sindrom. Nah itu biasanya nanti kita mesti lihat dulu Bu. Tetapi kalau yang eksogen, baik eksogen maupun endogen, tetap terapinya apa? Kontrol dari asupan kalori, kedua aktivitas fisik, seperti itu. Oke. Lalu kemudian apakah obesitas menyebabkan risiko kanker, Dok? Resiko, beberapa penelitian memang menyatakan demikian ya. Jadi ada yang menyatakan kalau obesitas nanti dia berisiko misalnya polikistik ovarium, nanti bisa jadi adenokarsinoma ya, CA ovarium dan sebagainya. Ya memang ada beberapa penelitian yang menyatakan seperti itu. Nah karena itu makanya pemerintah berusaha mengurangi non-communicable disease, prevalensi angka kejadian penyakit tidak menular, salah satunya obesitas, karena dalam rangka itu resikonya adalah kanker di kemudian hari, salah satunya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Bunda Sarah sudah bergabung dengan kami. Salam sehat selalu. Berikutnya ada Bunda atau Ayah Akip Muhayanah di Grobogan, Jawa Tengah ya. Apakah anak yang gemuk, bukan obesitas katanya, memiliki resiko tinggi gula berlebih, Dok? Lalu kemudian bagaimana cara menjaga kadar gula anak yang gemuk dan minum sufor itu bisa sampai 10 kali 125 ml sehari? Apakah sudah perlu diet? Silakan. Ulangi pertanyaannya, saya nggak ngerti. Ya. Yang pertama, apakah anak yang gemuk, dalam kurung bukan obesitas, itu punya risiko tinggi gula berlebih? Satu dulu ya. Satu. Ya, kalau anak gemuk bukan obesitas itu gimana maksudnya Pak? Kita mesti kategorinya mesti benar dulu. Kalau dia di bawah 2 tahun, tadi kan saya udah ajarin ya, kalau pada dengan BMI-nya, kalau gemuk di bawah 2 tahun artinya indeks massa tubuh yaitu BB per TB kuadrat di antara kalau gemuk di atas Z-score plus 3. Kalau di atas 2 tahun, kita pakai CDC di atas persentil 95. Jadi nggak ada gemuk tapi bukan obesitas apa. Baik. Itu harus dikonfirmasi dulu ya. Baik. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara menjaga kadar gula anak yang gemuk dan minum sufornya itu bisa sampai 10 kali 125 ml per hari, Dok? Apakah sudah perlu diet? Jadi kembali lagi, kalau minum susu sampai 10 kali 125, anak usia tadi berapa? Di atas, kalau di atas 1 tahun, anak minum 1000 cc sehari itu udah salah dong Pak, ya. Karena kan tadi saya usianya. Oke, misalnya gini, pokoknya prinsipnya di atas 1 tahun 70% dari makan padat, kalori 30% dari susu. Secara kasar di atas 1 tahun maksimal tuh susu hanya 500 sampai 600 cc sehari. Kalau sudah 1000 cc seperti itu, artinya mostly kalori, kebanyakan kalori berdasarkan dari susu. Akibatnya apa? Oromotornya nih mulutnya nggak akan bergerak untuk makan. Jadi anak itu akan malas mengunyah. Jadi kalau seperti itu mesti dilihat. Kenapa dia lebih banyak susu? Apakah dari orang tua atau memang oromotornya sudah terganggu? Nah, jadi itu harus dikurangi, Pak. Harus dikurangi dan kita mulai introduksi makan padat. Seperti itu. Nah, bagaimana tadi katanya gula darahnya? Nah, kalau udah minum 1000 cc sehari, gula darah pasti nggak akan masalah, malah berlebihan malahan, ya kan? Karena kalau kita misalnya bapak ibu pakai misalnya gini, anak usia 1 tahun kebutuhannya 1000 kalori rata-rata ya, 1000 sampai 1200 kalori per hari. Nah, kemudian kalau minum tadi 10 kali 150 1200. Kalau dia pakai growing up formula tadi ya, susu atas 1-3 tahun itu kan sekitar 67 kalori per 100 cc. Kalau dia minum sekitar 1200 berarti dia sudah minum sekitar 900 kalori dari situ. 900 kalori. Nah, kalau makin berlebihan nanti jadinya kayak tadi pasien saya yang tadi obesitas begitu, dan nanti obesitasnya dampaknya yang tadi yang komplikasinya banyak. Itu Pak. Baik. Karena waktunya juga sudah terbatas, saya bacakan satu pertanyaan singkat dari chat ya, dari Bunda Emi Dwi Astuti di Magelang. Apakah di susu formula itu mengandung banyak gula, Dok, pada dasarnya? Silakan. Jadi di susu formula itu ada namanya total karbohidrat, itu diperbolehkan. Jadi di Badan POM itu dikatakan kalau susu standar sekitar 7 sampai 14 gram per 100 kalori itu diperbolehkan, karena memang yang kita permasalahkan bukan gulanya, gula tambahan itu loh, Bapak Ibu, gula mohon diingat ya, gula tambahan added sugar atau gula free sugar itu tadi apa? Sukrosa, kemudian fruktosa, itu yang harusnya dihindari. Kalau yang lainnya kita butuh, karena kan nanti dibuat menjadi glukosa. Glukosa kan nanti
akan dipakai untuk energi, untuk Bapak Ibu beraktivitas, untuk bernafas, dan untuk energi untuk otak maupun sel lainnya gitu. Jadi konsepnya adalah karbohidrat diperbolehkan ada, itu dunia menyatakan begitu dalam susu. Yang nggak boleh adalah gula tambahan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Lani. Jadi konsumsi makanan atau minuman berkalori tinggi atau yang manis berlebihan ya, resikonya bisa sampai 1,5 kali anak itu mengalami obesitas. Yang membahayakan juga karena menimbulkan resiko kolesterol tinggi, kemudian diabetes pada anak, dan juga penyakit komplikasi lainnya, ayah bunda semuanya. Jadi perlu dilakukan deteksi dini, penting untuk melakukan atau memperhatikan label nutrisi pada kemasan makanan ya, Dokter Lani. Ini betul. Pilihan sehatnya adalah makanan yang mengandung gula kurang dari 5 gram per 100 gram. Nah, itu dia. Jadi bisa dijadikan patokan juga. Baik, terima kasih banyak Dokter Lani sudah bergabung dengan kita hari ini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya. Salam sehat selalu Dokter Lani. Selamat siang. Baik, terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah bergabung memberikan pertanyaan, dan nanti kita juga akan pilih siapa 3 penanya terbaik yang berhak untuk mendapatkan hadiah voucher Sodexo ya, adalah masing-masing Rp100.000. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi juga untuk ayah bunda untuk bisa mengisi link post event survey. Kami bagikan linknya di kolom chat ya, langsung saja diklik, kemudian bisa langsung diisi. Bagaimana menurut pendapat ayah dan bunda semuanya. Dan untuk ayah bunda yang hadir di sini sebagai peserta webinar juga berkesempatan untuk mendapatkan growth kit ya, yang akan dikirim ke alamat masing-masing. Juga voucher diskon sebesar Rp30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran dan rasa apa saja di Alfamart. Dengan cara scan saja QR code yang ada di layar, atau bisa juga klik link pediasure.co.id/voucher. Nanti akan kami bagikan semua link-link yang akan kami berikan di kolom chat juga ya. Dan bagi ayah bunda yang belum mendapatkan growth kit, bisa didapatkan melalui website pediasure.co.id/growthkit. Baik ayah bunda, sebelum saya umumkan siapa-siapa saja pemenang untuk hadiah hari ini, kita simak dulu ya tayangan TVC Abed Nutrition Pediasure berikut ini. Silakan. Lebaranku bersama Pediasure. Wah, Aldo, kamu terlihat sekali tambah tingginya. Smile. Iya dong, karena ibu beri aku Pediasure 2 kali setiap hari, termasuk selama bulan puasa. Pediasure, tumbuh tinggi di hari fitri. Iya. Dan itu tadi tayangan TVC Abed Nutrition Pediasure. Nah, tadi saya sudah menjanjikan ada 3 penanya terbaik yang akan kita umumkan untuk mendapatkan hadiah voucher Sodexo IPAS senilai masing-masing Rp100.000. Saya akan umumkan ya, boleh langsung saja dicatat nama-namanya. Di antaranya adalah yang pertama Bunda Happy di Jakarta, selamat untuk Anda. Yang kedua adalah Bunda Niati di Blora. Dan yang ketiga adalah Bunda Siti Nurjanah di Karawang. Baik. Selamat untuk Anda ya, jangan lupa, jangan khawatir, yang lainnya masih ada hadiah lagi di belakang, nanti saya akan masih simpan, dan ayah bunda bisa mengakses link Sodexo-nya, kami sudah bagikan di kolom chat juga, dan juga ada link YouTube ya, untuk informasi penggunaan vouchernya. Nanti kode vouchernya akan dikirimkan ke nomor WA pemenang, dan jadi pastikan semua pemenang tadi segera menghubungi panitia di nomor WA 0819 17 16 002. Ditunggu paling lambat jam 4 sore ini dengan mengirimkan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, dan juga nomor telepon. Baik ayah bunda, tadi kita sudah bahas ya sesuai dengan tema kita hari ini, jadi penting loh untuk memantau pertumbuhan si kecil, termasuk juga untuk menentukan ya, atau memantau juga kecerdasannya. Nah, Pediasure sekarang ini sudah punya teknologi terbaru, namanya adalah Growthpedia, untuk mengukur tinggi badan si kecil dengan 2 cara. Yang pertama adalah Growthpedia Growth Tracker yang ada di website pediasure.co.id/growthpedia. Di sini kita bisa tahu status pertumbuhan si kecil sambil browsing-browsing seputar tips nutrisi buat mereka. Lalu yang kedua caranya adalah melalui Growthpedia Augmented Reality Filter yang ada di Instagram @pediasure_Indonesia. Ini saya udah coba, jadi kita bisa ngukur tinggi badan anak lewat filter Instagram. As fun as that. Jadi langsung saja bisa nanti di-share juga di akun Instagram atau sosial media ayah dan bunda sekalian. Seperti apa caranya? Yuk kita lihat aja video tutorialnya berikut ini. Silakan.
nanti bisa ditunjukin tuh videonya sudah bertambah tinggi berapa gitu. Nah, jadi keren banget, bisa langsung dilakukan di rumah ya. Oke, kita masih punya undian untuk mendapatkan hadiah door prize di akhir acara, tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan TVC Apple Nutrition Pediasure berikut ini dulu. Silakan. Lebaranku bersama Pediasure. Wah, Aldo, kamu terlihat sekali tambah tingginya. Smile. Iya dong, karena ibu beri aku Pediasure 2 kali setiap hari, termasuk selama bulan puasa. Pediasure, tumbuh tinggi di hari fitri. Oke, Ayah Bunda, sekarang saatnya kita undi gift touch ya. Siapa yang kira-kira beruntung untuk mendapatkan 1 buah smartphone? Oke, saya akan langsung aja ajak Kak Hendra untuk mengundi nama-nama yang sudah ada di sini mengikuti webinar kita secara live dari awal sampai akhir. Iya. Nah, Kak Hendra sudah punya nama-namanya. Langsung saja stop, Kak Hendra. Kita sudah siap ya untuk mengundi atau mengambil 1 nama yang beruntung ya untuk mendapatkan 1 buah smartphone. Kira-kira siapa ya Kak Hendra yang beruntung untuk hari ini? Silakan langsung dikeluarkan namanya. Mudah-mudahan ada salah satu di antara ayah bunda yang beruntung. Ini dia, namanya adalah Rangga Cakradewa. Ini sepertinya ayah yang bergabung ya. Selamat untuk Anda. Jadi silahkan langsung menghubungi panitia di nomor telepon seperti biasa 0819 17 16 0002. Ditunggu sampai dengan jam 4 sore ini dengan menyertakan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email dan juga handphonenya. Nomor handphonenya berapa. Baik, sebelum kita akhiri saya juga mengingatkan lagi untuk mengisi link post survei yang ada di kolom chat. Jadi silakan langsung saja diklik dan juga dapatkan voucher diskon sebesar 30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran dan rasa apa saja di Alfamart dengan cara scan QR code yang ada di layar atau klik saja pediasure.co.id/voucher yang ada di kolom chat. Ayah dan bunda juga bisa mendapatkan growth kit ya melalui website pediasure.co.id/growth kit. Baik ayah bunda, nggak terasa sudah 1,5 jam kita sama-sama nih menghabiskan waktu Sabtu bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di acara webinar Anakku ID dan juga bekerja sama dengan Abbott Nutrition untuk hari ini. Saya Natalie Inti pamit undur diri. Terima kasih. Sampai kita ketemu lain waktu ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.